Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Anissa. Hari ini kita akan belajar menggunakan video. Maka dari itu Miss Anissa mengingatkan kepada kalian untuk menyiapkan alat tulis dan juga menyimak video ini sampai akhir. Nah, sebelum ke materi yang selanjutnya, Miss Anissa ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak sih kalian merasa kebingungan ketika ingin mengungkapkan atau mendeskripsikan sesuatu benda, orang yang ada di sekitar kita? Nah, bagaimana caranya? Maka dalam video ini kita akan belajar tentang hal tersebut. Biasanya, ketika kita ingin mengungkapkan atau mendeskripsikan seseorang, kita akan menggunakan tenses simple present tense. Lalu tidak lupa juga ada 3 aspek penting yang tidak boleh tertinggal ketika kita ingin mendeskripsikan atau mengungkapkan tentang seseorang tersebut atau benda tersebut, yaitu ada 3 aspek. Yang pertama ada adjectives. Biasanya ini akan menggunakan tenses simple present tense. Yang kedua ada descriptive words. Yang ketiga ada personality atau characteristics. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang materi hari ini. Setelah ini Miss Anissa akan mengajak kalian untuk menonton video lebih detail tentang materi hari ini. Dan Miss Anissa juga akan mengulang kembali tentang tenses simple present tense. Yuk tonton videonya sampai akhir, karena di akhir nanti akan ada tugas. Oke, yang pertama dalam video ini kita akan membahas aspek yang pertama dalam mendeskripsikan seseorang, yaitu adjective. Dalam mendeskripsikan seseorang, kita biasanya akan menggunakan simple present tense. Nah, di video ini kita akan mengulang sedikit lagi tentang simple present tense. Oke, kita akan membahas sedikit kembali tentang simple present tense. Apa fungsi dari simple present tense? Fungsi dari simple present tense yang pertama yaitu untuk menyatakan kebiasaan atau mengungkapkan kebiasaan, rutinitas. Yang kedua yaitu mengungkapkan fakta, hal yang benar atau hal-hal yang selalu terjadi. Dan yang terakhir yaitu mengungkapkan tentang narasi atau bercerita. Oke, selanjutnya kita simak atau kita akan membahas rumus satu persatu dari simple present tense dalam bentuk adjektif atau kata sifat. Nah, berikut ini adalah rumus yang pertama, yaitu cara penggunaan kalimat positif. Lihat tabel yang ada di video ini. Rumus yang pertama adalah ada subject plus to be plus adjective. Adjektif di sini artinya yaitu kata sifat, yang mana kata sifat ini menggambarkan seseorang, benda, tempat dalam sebuah kalimat, atau sederhananya yaitu digunakan untuk menggambarkan sifat kata benda. Kata bendanya yaitu subject. Kata benda bahasa Inggrisnya adalah noun. Nah, seperti contohnya kalimat di bawah ini ada Ahmed a smart student. Ahmed di sini menjadi subject, is di sini menjadi to be, dan smart student menjadi adjective. Jadi maksud dari kalimat berikut ini artinya adalah Ahmed adalah murid yang pintar. Ini menjelaskan, adjektif di sini menjelaskan Ahmed. Ahmed adalah siswa yang pintar.
Berikut ini adalah contoh lain bagaimana penggunaan kalimat positif dalam simple present tense adjective. Seperti contoh nomor 1, ada Maria is smart, beautiful. Maria di sini menjadi subjek, is di sini menjadi to be, dan smart and beautiful menjadi objek. Maksudnya adalah Maria adalah cantik dan pintar. Maria cantik dan pintar. Dan contoh yang kedua di sini ada her parents are older than me. Her parents di sini menjadi subjek, are menjadi to be, older than me menjadi adjective atau kata sifat. Maksudnya, arti dari kalimat berikut ini adalah orang tua dia, her, perempuan, lebih tua dari aku. Dan contoh yang terakhir adalah ada Marcella is a stronger woman. Nah, Marcella di sini menjadi subjek, is di sini menjadi to be, dan a stronger woman menjadi adjective. Arti dari kalimat berikut ini adalah Marcella wanita yang kuat. Nah, berikutnya ini adalah contoh rumus simple present tense dalam kalimat negatif. Rumusnya hampir sama seperti rumus untuk kalimat positif, tetapi ada bedanya. Ada yang tahu bedanya di mana? Nah, bedanya untuk kalimat negatif di sini adalah ditambahkan not di antara to be dan adjective. Nah, jadi rumusnya di sini ada subject plus to be plus not plus adjective. Contoh kalimat negatifnya. Di sini ada Ahmed is not a smart student. Ahmed di sini menjadi subject, is di sini menjadi to be, dan not a smart student. Maksud atau arti dari kalimat di sini adalah Ahmed bukan murid yang pintar. Karena kita ditambahkan not. Arti not di sini maksudnya adalah tidak atau bukan. Nah, kalau dalam kalimat positif, tadi contohnya adalah Ahmed is a smart student. Artinya Ahmed adalah siswa yang pintar. Nah, kalau di kalimat negatif kita tambahkan not dan berubah artinya menjadi Ahmed bukan siswa yang pintar. Nah, berikut ini adalah rumus dari kalimat negatif simple present tense untuk adjective. Contoh lain dari penggunaan kalimat adjective di kalimat negatif. Yang pertama di sini ada Maria is not a smart and beautiful. Di sini ada not ya. Maksud dari kalimat ini, Maria is not a smart and beautiful. Artinya Maria bukan atau tidak cantik dan pintar. Dan yang kedua ada her parents are not older than me. Her parents di sini yaitu kata pengganti dari she, yang maksudnya adalah orang tua dia, perempuan ya, tidak lebih tua umurnya dari aku. Dan yang terakhir ada Marcella is not a stronger woman. Di sini ada not. Marcella bukan wanita yang kuat. Oke, lalu di sini ada rumus terakhir dari simple present tense untuk kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif di sini adalah maksudnya adalah kalimat tanya. Oke, mari kita simak
tabel yang ada di video ini. Nah, di sini di rumus di sini ada to be plus subject plus adjective. Kalau di kalimat positif, subjeknya berada di depan. Kalau di kalimat interrogatif, subjeknya bertukar posisi dengan to be. Jadi to be-nya berada di depan, setelah itu ditambahkan subjek, setelah itu baru ditambahkan adjective. Contohnya seperti apa, Miss? Nah, di sini contohnya yaitu is Ahmed a smart student. Jadi is di sini adalah to be, Ahmed di sini adalah subjek, dan a smart student adalah adjective. Nah, jadilah kalimat is Ahmed a smart student. Maksudnya, apakah Ahmed adalah siswa yang pintar? Nah, berikut adalah beberapa contoh kembali bagaimana cara penggunaan kalimat adjektif di kalimat tanya. Nah, contoh yang pertama ada is Maria smart and beautiful. Maksud di sini adalah apakah Maria cantik dan pintar. Dan contoh yang kedua adalah are her parents older than me. Apakah orang tua dia lebih tua dari aku? Dan yang terakhir di sini ada is Marcella a stronger woman. Maksudnya, apakah Marcella adalah wanita yang kuat? Nah, berikut ini adalah contoh dari kalimat interrogatif, kalimat tanya. Pembahasan selanjutnya kita beralih kepada aspek yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa mendeskripsikan sesuatu benda yang ada di sekitar kita. Aspek yang kedua di sini ada descriptive words. Maksud di sini adalah untuk menjelaskan tentang seseorang terkhusus dari ciri fisik orang tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ada di slide berikutnya ya. Yang selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari descriptive words. Bagaimana cara kita untuk menjelaskan tentang ciri fisik seseorang? Contoh yang pertama di sini ada complexions atau menceritakan ciri fisik dari warna kulit. Contohnya ada light, pale, calm, and dark. Yang kedua ada height atau ciri fisik tinggi badan seseorang. Seperti contoh ada tall, short, of medium height. Yang nomor 3 ada age atau ciri fisik umur seseorang. Contohnya ada old, young, middle age, and elderly. Yang keempat ada broad figure. Seperti contoh ada small, big, skinny, slim, fat, stocky, and muscular. Dan terakhir ada look. Contohnya seperti beautiful, pretty, cute, attractive, cool, and ugly. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari descriptive words. Selanjutnya ada aspek ketiga atau aspek yang terakhir. Di sini ada personality or characteristic. Maksud dalam personality or characteristic di sini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan kepribadian atau karakteristik yang dimiliki oleh orang tersebut. Gimana ya Miss caranya mendeskripsikannya? Apa aja ya Miss contohnya? Nah, kalian harus simak contoh yang ada di slide selanjutnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh
cara kita untuk mendeskripsikan seseorang atau contoh bagaimana menggambarkan kepribadian atau karakteristik seseorang. Nah, contoh yang pertama di sini ada good personal quality. Maksud di sini adalah karakteristik atau personal seseorang yang baik. Seperti contohnya ada polite, honest, optimistic, generous, diligent, confident, and trustworthy. Dan contoh yang kedua di sini ada bad personal quality. Bad personal qualities di sini maksudnya adalah kepribadian atau karakteristik seseorang yang buruk. Seperti contohnya ada selfish, arrogant, careless, short-tempered, greedy, stingy, and irresponsible. Nah, di penjelasan yang terakhir, Miss memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kita ingin mendeskripsikan seseorang atau benda yang ada di sekitar kita. Contohnya dalam video ini, descriptive text about person. Mendeskripsikan tentang seseorang. Contohnya di sini ada my friends. Di paragraf pertama, paragraph of identification. Maksud dari paragraph of identification di sini yaitu kita pengenalan. Seperti contoh dalam video ini, I have a close friend. Contoh lain seperti I have a brother. His name is Ahmed. I have a sister, dan lain-lain. Nah, di nomor 2 atau paragraph of description, di paragraf ini kita menjelaskan tentang penjelasan inti. Nah, seperti contoh, she is beautiful and friendly. She likes her a new stylish shoes, and she is really mad on that shoes. Dalam paragraph of the description ini kita dapat memberikan penjelasan tentang karakteristik seseorang, personality seseorang, ciri fisik seseorang, atau kebiasaan seseorang. Oke, untuk tugas kali ini Miss Anissa menugaskan kepada kalian untuk mendeskripsikan seseorang. Topik dari deskripsi ini yaitu describe about your mothers, atau kalian harus mendeskripsikan tentang ibu kalian. Ketentuannya seperti yang ada di video ini, kalian melihat nomor 1 sampai 4. Di sini ada yang pertama, who is she? Siapa nama ibumu, umur berapa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada what does she look like? Seperti apa bentuk mata ibumu, mulutnya, bibirnya, warna kulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada what is her characteristic? Bagaimana karakter ibumu? Bagaimana pembawaan dan sifat ibumu? Yang terakhir ada what is her preference? Apa hobi ibumu, apa yang menjadi benda favorit ibumu, dan lain sebagainya. Kalian bisa menyusunnya sebanyak minimal 2 paragraf. Dan untuk minimal penulisannya adalah setengah halaman dari buku kalian ya. Dan tentu tulisannya jangan besar-besar, oke? Dan yang terakhir, strukturnya adalah menggunakan tensive simple present tense. Apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan.